everyone, kembali lagi bersama saya Owen Allen Mira dari kelas 4B1 Manajemen Teknologi dengan NIM 20061102053. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan revolusi industri 1.0 sampai 5.0 dengan dampaknya terhadap perusahaan dan manajemen operasional. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dari MEM Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita masuk pada revolusi industri 1.0. Revolusi 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad 18. Pada periode ini tahun 1750 hingga pada tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia mengelola sumber daya manusia yang ada serta memproduksi sebuah produk khusus yang beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi 2.0. Kemunculan revolusi ini terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri ini terjadi dengan ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun terdapat kendala yang dapat menghambat produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal dengan adanya lini produksi yang dikenal dengan assembly line pada tahun 1913 yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt, penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakar dalam combustion chamber. Ini tersendiri menandakan terjadinya revolusi 2.0 pada era revolusi ini. Juga terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Revolusi 3.0. Kemunculan revolusi industri ini terjadi pada akhir abad 20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan mesin uap, 2.0 dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik, revolusi 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan robot. Dengan adanya industri 3.0 ini terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat yang kontemporer. Berbagai bisnis yang ada pun beradaptasi dengan merubah cara kerjanya agar menyesuaikan. Namun dengan adanya revolusi ini sendiri, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia yang membuat lapangan pekerjaan berkurang. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali lebih cepat dan berkualitas. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 terjadi pada awal abad ke-21 yang merupakan revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat. Revolusi 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri mulai melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Revolusi industri ini menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitas
dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah satu sama lain. Sehingga perubahan yang dibawa adalah peningkatan efisiensi yang setinggi-tingginya pada tahapan rantai nilai proses produksi. Yang berikut ada Society 5.0. Konsep revolusi 5.0 memiliki misi utama untuk mensejahterakan kesejahteraan kepada setiap atau segenap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT. Pada revolusi 4.0 yang memiliki fokus efektivitas produksi, dan di 5.0 ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari ini yaitu jadi dengan semua revolusi industri yang ada dapat disimpulkan bahwa teknologi berperan penting dalam manajemen operasional dengan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan produksi dengan mempengaruhi seluruh aspek produksi. Jadi dampak revolusi terhadap manajemen operasional pada perusahaan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang atau apapun itu. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang tahapan revolusi industri 1.0 sampai 5.0 serta dampak revolusi industri ini sendiri terhadap manajemen operasional pada suatu perusahaan. Saya Owen Almira pamit undur diri. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan mengutip quotes dari Elon Musk, yaitu ambil resiko sekarang dan lakukanlah sesuatu yang berani. Anda tidak akan menyesalinya. Oke, sampai di sini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat.